Ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman, karena juga kemarin banyak sekali yang tanya ke saya mengenai dalaman dari power yang saya gunakan untuk tes mixer, dan juga pengen tahu sih kira-kira dalamannya, pengen tahu secara detail ya dari isi dalamannya. Meskipun sebenarnya power ini sudah pernah saya ulas ya, pernah saya buka dan sudah pernah saya tunjukkan, dan komponen-komponennya itu semuanya ada di pasaran, maksudnya di online tuh banyak sekali. Nah, oke ya, nanti akan saya tunjukkan isi dalamannya seperti apa, namun kita sebaiknya lihat dulu untuk boxnya. Nah, box yang model seperti ini ya teman, ini namanya adalah box MCR ya, namanya adalah tulisannya ya box EMCR Auto, itu tulisannya sih. Nah, ini sebenarnya kalau di toko-toko online tuh banyak sekali yang menjual box seperti ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir masalah box yang seperti yang saya pakai itu, sebenarnya ada ya, banyak di online. Nanti kedepannya next saya akan tunjukkan, saya akan mereview yaitu box bell yang akan saya jadikan nanti untuk power amplifier ya, untuk miniaturan lah ya. Ya nanti akan saya review di video yang akan datang aja ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, boxnya itu yang ini agak cukup gede karena memang ada yang setengah ya, ada yang minimalis. Ini ukuran agak cukup gede ya, tapi mungkin kalau untuk trafo 10 ampere besar itu bisa, tapi kalau untuk trafo 25 ampere kotak itu gak muat, dia itu sundul sama boxnya ya. Untuk knopnya saya pakai knop aluminium ya, biar lebih mantap itu aluminium. Dan untuk saklarnya pakai saklar on off yang tidak menyala. Dan ini lampunya agak sedikit redup, saya sengaja memang saya bikin redup, saya mengurangi dengan resistor yang berapa 33K atau 55K, saya lupa gitu ya. Nah, untuk biaya berapa sih, ini nggak begitu terlalu mahal-mahal banget. Kita coba untuk bagian dari belakang ya. Untuk di atasnya sudah ada sirkulasi udara, jadi kalian nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir ini box ini buntu nggak, ini box ini sudah ada lubangnya di atas nih ya. Jadi, nah ini adalah untuk bagian dari belakang ya teman-teman. Ya memang kalau untuk pakai jack speaker ya, untuk output speakernya menggunakan, katakanlah ya, menggunakan seperti ini, memang terkesan mungkin agak sedikit lama gitu ya, tapi saya nggak ada masalah. Sekarang kan modelnya kan speakon gitu ya, langsung plek-plek gitu aja, jadi kalau lebih mudah. Tapi tenang aja teman-teman, kan kalau mau berkreasi sendiri ya, mau dikasih tambahan jack speaker juga masih bisa ya, nggak ada masalah. Kita ambil dari sini juga bisa, sini jack speaker, atau mungkin sini juga bisa ya, tergantung lah. Untuk kurang kipas ini, kalau nggak salah sih, saya masih lupa ya, 9 atau 8 itu ya, 8 kalau nggak salah, saya agak lupa itu ya. Nah ini ukurannya untuk bagian kipasnya, karena saya beli itu satu paket itu teman, jadi itu box ini harganya sekitar 165.000, itu sudah satu paket, meliputi konektor AC, terus bagian rumah fuse, tutup kipas sama kipas, kayaknya itu, sama knop ya, potensio, kayaknya itu ya kalau nggak salah. Kaki-kakinya belum. Kalau yang ini itu saya beli sendiri dulu. Kalau masih ingat sih, saya beli sendiri. Pokoknya ini satu paket cuma itu aja sih. Itu 165 itu. Kalau boxnya sendiri itu dijual harganya kurang lebih ya 115 itu berapa. Pokoknya seperti itu. Oke ya, ini kalau dari belakang, jadi kita lepas aja dulu untuk boxnya biar teman-teman tuh tahu sih dalamnya ya.
Itu udah ya, udah saya lepas skrupnya, kita langsung lihat tutupnya. Ini tutupnya agak cukup tebel teman. Nah, jreng itu dalamannya. Nah seperti ini ya dalamannya. Jadi trafonya trafo jadul, ini model trafo jadul teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyari ya mendingan cari Bell, Era atau Sai, itu bagus. Bell sama Era itu untuk kualitas produknya, kualitas trafonya itu nggak perlu diragukan lagi, itu udah terpercaya ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung masalah trafo yang saya pakai itu apa, karena kemarin banyak sekali yang nanya. Saya udah cari trafo blast itu di online kok tidak tersedia ya. Wong ini saya belinya itu di offline. Jadi memang ini produk lama sebenarnya. Mungkin kalau dari segi merek tidak begitu familiar ya, katakanlah seperti itu. Tapi ini juga cukup lumayan kalau untuk ya miniatur juga lumayan. Tapi ini sebenarnya saya beli pada saat itu bertujuan untuk ya sekedar untuk power kecil-kecilan gitu aja teman-teman. Niatnya seperti itu. Akhirnya saya gunakan untuk ini aja. Nah ya, kalau kita lihat tidak ada sesuatu yang susah untuk didapat. Semuanya ada semua. Ini memang tidak sengaja saya tidak menambahkan speaker protect soft start, karena ya buat apa lagi. Soft start saya pasang karena listrik saya itu 900 watt dayanya, jadi cukup kalau untuk menghandle power ini. Ini untuk kapasitas trafo 5 ampere ya. Untuk angkat speaker subwoofer 2 itu cukup lumayan ya, cukup lumayan nendang. Tapi untuk trafonya 5 ampere ini pas-pasan ya menurut saya. Kalau saya gunakan untuk speaker 12 inch subwoofer, full subwoofer ya, dalam keadaan bassnya cukup kenceng, maka trafo 5 ampere ini tegangan 45 volt, yaitu kayak semacam naik turun ya, tegangan VDC itu, bukan tegangan PLN. Kalau dari PLN nya stabil, namun dari trafo ini memang ampernya yang kurang sebetulnya ya. Kalau untuk 15 in ya bisa sih, tapi mungkin nggak usah terlalu dipaksakan. Tapi kalau untuk 12 in subwoofer ya cukup lumayan ya, cukup lumayan menggebu-gebu. 5 ampere besar ya, cukup lumayan gitu aja. Jadi intinya memang sebenarnya lebih enak kalau trafonya ampernya besar, itu lebih mantap ya, terutama untuk nada bassnya dia itu lebih kuat gitu, deng deng, ini lebih kuatnya. Nah ini kalau kita sekalian ya, kemarin karena banyak sekali yang nanya ya, trafonya kok nggak ada. Mungkin saya belinya di toko gitu, bukan di online. Di online juga ada sih trafo 10 ampere blast, tapi lebih baik saya menyarankan kalian beli trafo Bell aja, BELT ya, Bell, yang ada tulisannya IDM bawahnya, karena itu adalah yang original Bell, tulisannya IDM. Sama Wijoyo itu kalau ada tulisannya transformer, itu juga original dari Bell ya. Itu pokoknya kalian cari Bell yang tulisannya ada IDM ya, IDM tuh, IDM 00 berapa saya lupa itu. Nah oke, kita lihat dulu untuk bagian dari drivernya ya. Drivernya itu kita perdekat aja ya. Nah ini driver ya, driver SOCL 506. Ini produknya dari Tunersys ya, karena banyak sekali yang kemarin nyari ke saya. Kalau misalkan satu sebelahnya driver SOCL 506, satunya lagi juga 506, tapi berbeda merek, itu pengaruhnya apa? Selama komponen yang dipakai itu sama, selagi semuanya sama, itu tidak ada perbedaan ya. Perbedaannya cuma hanya merek ya, tapi segi suara kemungkinan besar 100% sama ya. Atau pertanyaan juga yang kemarin, beli driver satunya lagi 506, satunya 504, kira-kira boleh gak itu? Ya boleh ya. Jadi satunya lagi untuk middlean, satu lagi untuk sub. 506 dipakai untuk sub, 506 nya 504 nya dipakai untuk middlean, itu juga boleh, nggak ada masalah ya. Nah ini tidak ada yang saya modif ya, maksudnya untuk dari komponen itu semuanya bawaan original standar dari sana. Nah ini untuk subwoofer untuk 506 itu bisa, kalau kalian mau memakai untuk bassnya aja ya, yang bagian elko berapa ini juga nanti bisa diganti ya, ukuran sekian ya.
untuk dijadikan subwoofer, tapi khusus subwoofer ya, jadi jangan dirubah untuk ini. Kalau yang ini kan masih flat, bisa subwoofer, bisa juga untuk middlean gitu aja, kalian terserah lah ya mau dipakai untuk apa. 506 mau middlean atau mungkin untuk subwoofer juga nggak ada masalah ya. Karakter power ini memang flat ya, jadi memang benar-benar flat tuh. Jadi seperti itu yang modelnya ya seperti ini, jadi powernya nah nggak terlalu susah ya, bahan-bahannya sebenarnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu ribet ya mungkin. Nah untuk oh ya saya lupa, ada yang lupa, saya menggunakan finalnya itu Sanken karena saya sudah pernah kemarin sudah pernah membahas, saya menggunakan transistor Sanken yang kualitas bagus, kodenya itu 2922 ya, betul ya, 2922 ya, pokoknya intinya itulah ya. Nah pokoknya itu saya pakai transistor Sanken, kalian bisa beli aja yang Sanken yang kualitas bagus ya, jangan Sanken yang kualitasnya biasa kualitasnya kurang bagus ya, karena itu juga nanti akan berpengaruh teman, biasanya nggak awet, malah lebih baik beli Sanken yang kualitasnya bagus gitu ya. Terus kita lanjut untuk bagian protektor speaker. Nah ini adalah protektor speaker, ini juga pernah saya membahas juga dan juga mereview, nanti mungkin link review speaker protector ini akan saya taruh di bawah, kalian bisa simak dulu sebelum membeli speaker protector ini, kalian bisa tonton dulu, simak dulu speaker protector ini ya. Nah saya sarankan kalian beli yang merek dari BGR itu, yang warnanya merah itu bagus tuh ya. Ini sudah ada delaynya, jadi kemungkinan besar jeduk ya kakak, mungkin ya gak akan ada jeduk karena dia ada delay berapa detik. Jadi pada saat power dihidupkan, output suara dari power ke speaker itu tertunda sejenak atau misalkan belum nyampe dulu, karena ini speaker masih dalam keadaan tertutup ya, ternyata belum terbuka antara output sama output power ke speaker, belum secara langsung, belum connect gitu ya. Nah seperti itu. Terus untuk elko nya sendiri saya menggunakan elko dari Rubicon ya, ukurannya 80 volt 10.000 mikro ya. Terus diodanya itu dioda sisir, saya paralel. Kalau kalian mau menggunakan dioda kiprok ya juga boleh ya, saya sarankan kalian beli yang kualitasnya bagus itu ya. Kalau kualitasnya biasa aja, mendingan paralel 3 atau 4 dioda gitu ya, nggak ada masalah, itu nggak apa-apa ya. Cuma ini tak sebenarnya untuk heatsinknya saya beli heatsink yang pendingin yang tebal ya, ini bukan yang tipis, yang tebal teman-teman. Untuk pembuatan power ini sebenarnya nggak begitu terlalu banyak sih, biayanya nggak begitu terlalu besar ya menurut saya. Jadi biayanya nggak begitu terlalu besar, jadi biayanya menurut saya harganya juga ekonomis ya. Nah seperti ini, seperti ini ya. Jadi kita sudah saya perdekat, jadi gini, kalau seperti ini kalian bisa perhatikan dulu dengan box yang cukup besar ya. Kita bisa lihat ya, masih banyak sekali ruangan yang bisa kalian manfaatkan untuk tambahan drivernya ya, karena ini kan saya untuk transistor finalnya tidak saya paralel, melainkan hanya satu set gitu ya. Jadi ya itu masih banyak, masih bisa kalau kalian mau paralel sendiri, tempatnya masih cukup untuk pendinginnya ya. Dan juga sekaligus tuh sebenarnya ini kalau misalkan dipakai untuk 4 channel masih bisa ya, ruangannya masih bisa dalamannya ya. Untuk boxnya ini tebel teman-teman, bener saya nggak bohong, ini boxnya itu plat tapi dia agak tebel, cukup tebel gitu ya, tidak terlalu tipis-tipis banget ya, cukup lumayan tebel gitu ya. Kalau kalian mungkin merakit berapa untuk biayanya ya, kalau kita ambil contoh, kita ambil trafonya 5 ampere bel ya, CT45 itu harga sekarang itu 475 itu kalau di toko, ada sudah 500. Kemarin saya sudah survei itu sudah kena sekian ya. Untuk trafo bel anggap aja 475 PSU,
itu mungkin kita bisa pakai yang Rubicon. Kalian bisa beli Rubicon yang warna hitam seperti yang saya pakai. Untuk PSU nya 1 elko kita nanti kalian bisa bulatkan sendiri. 1 elko aja itu udah 35 ya, 35 sampai 45.000 kalau nggak salah. Anggap aja 40.000 gitu aja. 40.000 kan nggak dapet kayaknya. Itu yang 80 volt ya kalau nggak salah. Yang 18 10.000. Yes 45 gitu aja ya. 45 2 tas 90. Kita ambil dioda sisirnya yang kualitas bagus, itu harganya 15.000 di 50 ampere. Itu 15.000 ya, kurang lebih ya anggap aja gini aja lah. Untuk biaya PSO sampai jadi itu 150 ya. 150 ditambah 475 udah kena berapa itu? 600 berapa itu? 675 ya mungkin. Lebih ya. Bentar ya. 4 ya kurang lebih sekitar 800 mungkin. 400 mungkin kan 475 ditambah 150 kurang lebih berapa itu? Ya 600 kurang lebih 600 dikit ya. Sepanjang itu belum termasuk ini, anggap aja ya. Satu ini sama ini 650 gitu aja ya. Trafo sama LPSU 600 biar gampang. Nanti ada biaya tak terduga juga ya, biaya yang terduga meliputi kayak skrup itu. Terus pendingin mungkin sekitar 90 ribuan yang enggak tebel, ukuran 20 ya, 20 cm. Kalau di offline ya, di offline itu sekitar segitu sih. Driver ini 65.000 ya. 65.000 udah kena 100 berapa? 130 ya, 130.000. Udah hampir sejuta ya, teman. Kalau ya bener hampir sejuta. Itu belum termasuk finalnya. Jadi kalau kalian menginginkan power yang model klasik ya, model seperti ini, maksudnya klasik itu sanggup, ini masih klasik ya, itu mungkin ya budgetnya kalian siapkan ya 1 jutaan lah, 1 juta lebih itu ya, 1.200.000 mungkin. Kok mahal ya? Ya yang mahal itu kan trafonya. Trafonya itu juga mahal. Trafonya juga elkonya. Nanti kalau kita harga terus harganya murah, pasti ada beberapa hal yang harus dikurangi ya, teman. Mungkin kita ambil trafo yang 5 ampere CT32 itu sudah kepotong menghemat 100.000, tapi dengan catatan ya mungkin tegangannya kan 32 volt ya. Terus elkonya kita cari elko yang Rubicon yang harganya ekonomis ya. Yang 80 volt yang warna oranye itu kan harganya juga murah. Terus finalnya kita bisa itu pakai Sanken. Kalau bisa pakai Sanken bisa, kalian harus beli Sanken yang kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya biasa saya tidak menyarankan. Mungkin bisa diganti final Toshiba Lot 524 di 25 ribuan, 250. Pendinginnya mungkin kita bisa pangkas menjadi pendingin yang tipis. Cari yang super tipis. Itu mungkin kena dia berapa, 30 ribuan. Mungkin speaker protektornya mungkin kita bisa hilangkan, nggak usah dikasih, itu juga bisa. Boxnya mungkin kita beli box yang lebih kecil, lebih slim, itu juga akan bisa mengurai harga ya. Harganya mungkin agak lebih murah dikit. Kalau power yang seperti saya ini ya biayanya agak cukup lumayan sekarang ya. Kalau trafonya pakai 10 ampere kecil gimana? 10 ampere kecil juga bisa sih, tapi saya sebenarnya kalau bisa teman-teman lebih baik ya trafo 3 ampere besar ya, lebih mantap gitu teman-teman. Awetnya itu lebih awet itu sebenarnya ya. Jadi biayanya mungkin agak cukup lumayan gitu ya. Nah, ya seperti ini aja hitung-hitungannya, jadi nggak begitu terlalu ya, lumayan juga ya. Oke ya, mungkin saya rasa cukup itu aja ya mungkin, karena ini power yang kalian dengar ya powernya ini sih. Yang kemarin saya gunakan tas mixer ya powernya ini. Jadi kemarin juga pengen tahu seperti apa sih powernya ya, ini powernya. Oke, saya rasa itu aja cukup. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.